Cerita temanku tentang kawan temannya, nyatanya skripsi beli di sana. Ya, skripsi beli itu lagu Iwan Fals tahun 80 kalau tidak salah. Artinya 35 tahun lalu sudah ada gejala-gejala seperti ini. Padahal PMP masih ada loh, Cek. Tahun 80 ternyata ada skripsi beli. Ini dari tadi foto-foto terus ini ada apa? Sekali lagi ini kan perlu proses. Untuk ini ya selfie dulu. Iya. Siapa tahu ada saat-saatnya khilaf kan kita juga. Oke. Kita Jadi memanfaatkan Mas style. Wendo ini tadi apa? Cager, bager, bener, pinter. Kata Mas Wendo satu lagi, biar seger. Ada tambahan sebetulnya Apalagi, dari Copopom, ya kan? Orisinal dari Copopom. Iya. Tadi cager, bager, bener, pinter. Iya. Singer Singer. itu terampil. Oh, singer terampil. Betul, singer itu Saya terampil. kira itu mesin jahit. Mesin jahit. Singer. Generasi tua artinya. Generasi tua tahu mesin jahit. Singer, tambah lagi dari Copopom. Apa lagi? Teneng tur ludeng, berani. Berani. Oke, tepuk tangan untuk generasi muda yang hebat, benar, pintar, dan pemberani. Tentu saja berani berbuat positif, Cak ya. Jangan berani beli ijazah, harus berani kuliah biar susah-susah. Prof, ada solusi untuk persoalan ijazah bodong ini? Ya, saya pikir tentu pertama bagaimanapun ini kan sebuah kejahatan akademik. Ya. Kejahatan keilmuan dan ini tentu harus diselesaikan secara hukum. Walaupun di sini kita tidak berbicara secara hukum tapi itu kan kafling, kepolisian dan sebagainya. Yang kedua tentu saya menghimbau masyarakat untuk amat berhati-hati di dalam memilih perguruan tinggi. Sekarang sudah sangat terbuka, PTN maupun PTS silakan itu dicek. Yang ketiga tentu saya ingin menghimbau kepada semua pihak, mari kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, karena ini amat menodai bangsa, bukan hanya perorangan tapi menodai bangsa dan tentu ini akan merusak citra bangsa dan negara. Saya ingin mengajak untuk jangka panjang, barangkali proses pendidikan kita, Jo Popong tadi menyampaikan nilai-nilai lokal, saya pikir tidak hanya di masyarakat Sunda, tapi mari pendidikan sekarang, terutama di tingkat-tingkat usia dini, sekolah dasar, lanjutan pertama, ini mari berbasis mengangkat dan menghidupkan nilai-nilai lokal. Saya pikir ungkapan tadi cager, bager, bener, pinter, singer, teneng, ludeng, dan motekar itu kreatif, itu ada pada nilai-nilai setiap budaya. Ini Mas Wendo persoalan budaya, jadi pendidikan adalah sebuah proses pembudayaan. Budaya sebagai produk, budaya sebagai proses, dua-duanya harus dimainkan di dalam pendidikan. Nilai kita amat kaya untuk itu, mari kita terjemahkan nilai kehidupan itu ke dalam proses pendidikan. Saya pikir ini hal yang bisa kita lakukan sebagai sebuah terapi budaya di dalam proses pendidikan jangka panjang. Oke, jadi pendidikan itu nilai yang dijual adalah budaya, begitu ya? Sementara penjual ijazah itu yang dijual adalah pemberdaya. Dia memperdaya kita. Saya heran Mas Wendo, ada orang ditawari doktor, kampusnya jelas-jelas ruko, tapi masih mau. Artinya kan sebenarnya orang ini korban penipuan kampus abal-abal itu atau mengorbankan diri? Ini yang bahaya yang lebih besar Bung Latif. Ketika dia disodorin itu dan melihat bahwa orang lain juga melakukan itu dan nggak apa-apa. Ya. Ini sebetulnya bahaya yang lebih besarnya. Bukan sekedar ini gayanya gini. Tahu nanti diedit juga. Ya. Ya kita ngomong apa aja diedit. Bukan karena kebetulan atau tidak. Ketika hal-hal yang mungkin tabu, mungkin kita tentang, mungkin kita tolak sendiri, bahkan secara rasio itu dilakukan orang lain dan baik-baik aja. Ini pasti lebih mendorong. Makanya saya ingin, kalau tadi Ibu Reni mengatakan dengan searching aja, sekali kita buka laptop untuk internet itu semuanya keluar. Harusnya juga begitu. Kita sekarang ini mulai mengkampanyekan anti ijazah palsu misalnya. Bahkan kalau saya boleh usul, polemik ini jangan berhenti di sini. Ibu Reni mungkin tadi di luar bisa bercerita luar biasa. Pengalaman beliau mencoba membeli, untuk menjebak itu membeli
Ini yang harus dilaksanakan. Apakah pada periode berikutnya acara ini kita bahas lagi dan coba hasilnya berkurang atau bertambah atau apa. Jadi Anda mengumpulkan orang-orang pinter kayak saya ini ada gunanya gitu. Iya. Iya. Daripada beliau udah jauh-jauh ke sini, profesor, Jauh-jauh. anggota DPR ngomong dan memberikan jalan keluar. Coba masa depannya ada apa enggak? Apakah selfie ini mempunyai hasil atau tidak? Itu kan penting. Nanti kita lihat ya. Oke, saya senang bertemu dengan orang pintar seperti ini. Dan dia sudah menggagas kampanye anti ijazah palsu. Oke, kita dukung ya. Bu Reni, regulasi sudah ada. Wewenang DPR untuk memanggil Menteri Pendidikan tinggi juga ada. Supaya ini tidak heboh hanya sekedar menjadi bahan pembicaraan, apa yang harus dilakukan? Kalau saya punya pendapat yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum ini dilakukan. Kalau hukum ini tegak dilakukan, maka ini bisa mengurangi tahap awal, dalam jangka panjang ini bisa membersihkan gitu. Ya. Karena walau bagaimanapun proses yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi hari ini itu hanya proses administratif. Endingnya penertiban provider, penertiban yang menggunakan ijazah palsu, baik kemudian perguruan tingginya itu semuanya domain kepolisian. Maka dari itu saya punya keyakinan kalau kemudian penegak hukum ini ditegakkan dengan setegak-tegaknya itu sudah sangat membantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Latif, S2 atau S3 ini, magister atau doktor ini, itu bukan hanya jaminan kecerdasan intelektual saja, bukan hanya kecerdasan akademik saja, bukan hanya kemampuan tingkat analitik, daya analitiknya saja, tapi juga kematangan emosional. Karena proses kuliah apalagi S2 dan S3 itu nggak gampang. Saya aja misalkan ketika dulu membuat disertasi tahun 2006, itu saya 8 bulan itu searching materinya, saya hampir setahun setengah saya menyusun disertasi itu gitu. 6 bulan itu menghimpun materi, 8 bulan itu saya menghimpun dokumen gitu. Dan itu kalau kita tidak punya kesungguhan mungkin memang bisa putus asa gitu. Artinya sesungguhnya gelar itu bukan dipertaruhkan secara intelektualitasnya saja, tapi dari sisi juga kepribadiannya juga. Dan jangan lupa dalam agama gelar itu akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat itu, jangan main-main gitu. Jadi apapun yang dilakukan kan akan dipertanggungjawabkan gitu. Maka dari itu menurut saya perbuatan yang sangat memalukan bagi dirinya, bagi keluarga dan masyarakat, perbuatan yaitu salah satunya misalkan mempercayai dirinya bahwa dia percaya dengan memiliki gelar yang palsu, ijazah yang palsu. Maka dari itu kalau saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang punya, terutama dia kuliahnya betul, prosesnya perkuliahannya misalkan S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 misalkan 3 tahun. Ternyata dia tidak tahu kalau perguruan tinggi ini ternyata atau program studi tidak berizin. Otomatis kan gelarnya menjadi tidak sah. Nah mohon yang seperti ini terlebih dahulu ungkapkan saja kepada kementerian atau penegak hukum gitu ya. Kecuali kalau misalkan orang yang memang niatnya sudah jahat, sudah tidak benar. Kuliahnya tidak mau tiba-tiba dapat gelar dengan cara membeli tadi. Ini sih sudah keterlaluan gitu. Dan ini sanksi hukum itu. Pidananya ke kepolisian. Iya, betul. Tapi di lingkungan PNS ketika orang mendapatkan ijazah yang lebih tinggi dilaporkan ke kantornya, maka otomatis dia akan mendapatkan posisi dan gaji yang lebih. Ketika ini dibuktikan adalah palsu, apakah harus ada tindakan lagi? Dan seperti apa itu kira-kira? PNS itu akan ada mekanisme internal juga. Jadi bagi PNS kalau misalkan terbukti, maka bukan hanya pihak perguruan tinggi yang memberikan, bukan hanya kementerian kemudian yang akan mencabut gelarnya gitu ya, atau menganulir ijazahnya, tapi juga ada bukan hanya kepolisian juga yang akan menghukum pidana penjara atau dendanya, tapi juga di internal kementerian dalam hal ini dipastikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara gitu ya, dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi lagi-lagi kalau aparatur negara pasti sanksinya akan harusnya lebih berlipat, sama halnya misalkan seperti DPR begitu. Kalau misalkan terbukti gitu. Oke. Kemarin saya berbincang-bincang dengan salah satu direktur pendidikan tinggi yang namanya dicatut sebagai orang yang menandatangani pengesahan ijazah dari Berkeley itu. Swasta atau negeri? Dari Berkeley. Jadi sudah ijazahnya palsu dari Berkeley itu,
kemudian pengesahannya ke Kementerian Pendidikan juga dipalsukan dan dia memerlukan legalisasi juga dipalsukan. Jadi palsunya double 3 kali. Ada ya? Oke, bisa dibahas lagi nanti pada sidang-sidang berikutnya ya Bu Reni ya. Terakhir Cek, Baik. solusi supaya persoalan ini seperti kata Mas Wendo tadi tidak berhenti hanya di meja ini. Iya. Silakan. Baik, setelah kita mencermati semua, sudah jelas sekali solusinya sudah sangat jelas. Ya, yang pertama, memang secara hukum pidana, bukan kita bagian kita, memang harus ini diproses, tidak bisa dibiarkan. Walaupun bukan kita yang merosesnya, tentu bagiannya, tapi harus. Tadi Bu Reni sudah bilang, harus. Tidak ada jalan lain. Jangka pendek semua yang terkait dan memang itu pakai tanda kutip pidana nggak bisa dibiarkan. Oke. Itu jangka pendeknya. Kemudian ya, jangka panjangnya kita sudah dengar tadi dari Pak Rektor bahwa ya kan pendidikan undang-undangnya sendiri sudah bagus ya Pak Rektor ya. Undang-undangnya sendiri tentang sistem pendidikan nasional itu sudah bagus. Apa itu yang tidak bagus? Implementasinya. Di level mana Cek? Implementasinya itu belum baik. Bukan jelek tapi belum baik. Itu jangka panjangnya. Bukan serta-merta diubah undang-undangnya, bukan. Undang-undangnya sudah cukup baik walaupun tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya hanya ayat-ayat suci. Yang lain tidak sempurna. Jadi jangka panjangnya adalah pendidikan, dan pendidikan. Mengapa 3 kali? Pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah formal, pendidikan di masyarakat. Itu jangka panjangnya dan itu harus. Memang tidak bisa besok lusa terus jadi hilang, nggak bisa. Baik, harus dari usia dini. Dan yang terakhir solusinya adalah sering Cepopong sampaikan, lemparkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi. LPTK dan LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Sekarang ini terus terang masih di nomor 2 kan. Ya, oleh karena itu pabrik guru harus diperbaiki. Baik. Tahan itu dulu, saya mau tanya dulu. Apa? Pendidikan usia dini itu seperlu apa? Sangat perlu karena seseorang akan jadi pakai tanda kutip sarjana, bukan yang palsu ya, sarjana, atau jadi durjana itu bergantung. PK tuh keprok-keprok Iya. Nah, Yang suka selfie sarjana apa durjana Cek? Sarjana atau durjana bergantung kepada sentuhan pendidikan anak, golden age namanya. Masa usia emas 0 sampai 5 tahun. Di sana itu. Ya. Kalau pendidikan anak usia dini sekarang itu tidak diperbaiki, jangan mimpi bahwa nanti ijazah palsu akan hilang. Nggak akan hilang. Begitu pendidikan. Oleh karena itu, ya, pendidikan anak usia dini sekarang itu lucunya guru itu sekarang karena memang belum siap gurunya, banyak yang belum siap karena LPTK-nya itu di nomor 2 kan oleh pemerintah. Maka akhirnya ya si yang mengajar di pendidikan anak usia dini itu yang mengajarnya siapa? Banyak yang anak SMA yang drop out. Jadi cuma bisa cari kerja sama nyanyi. Sangat keliru. Dan itu kembali kepada LPTK. Karena ada guru berdiri kan begitu kan? Murid berlari. Nah, kencingnya jangan disebut. Baik gitu ya. Jangan sebut kencing gitu Cek ya. Oke. Baik. Jadi terima kasih. Boleh Cepopong tutup sekarang? Boleh Cek. Boleh. Silakan. Baik, dengan ucapan terima kasih atas segala-galanya dan bukan mudah-mudahan tapi harus ada manfaatnya ya, terutama untuk pemerintah
Karena bagaimanapun pemerintah sudah berusaha sebetulnya. Apa itu? Sudah membuat Kopertis sebetulnya. Tapi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sekarang Kopertis sedang mulai dikaji kembali ya Pak Rektor ya. Baik, karena waktunya sudah habis. Ya, Cik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan Cepopong akan tutup dengan selamat malam, sampai berjumpa lagi. Oke, ya. Terima kasih Cepopong, terima kasih juga buat Bu Reni, Mas Wendo sarjana apa durjana? Sarjana aja ya. Kemudian Pak Narto juga buat teman-teman dari Akademi Sekretaris Saint Mary, juga dari SMK YIPI. Mudah-mudahan menjadi lebih cerdas dengan mendengarkan polemik malam ini. Apapun yang perdebatan pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit. Temanku tentang kawan temannya, nyatanya skripsi beli di sana. Buat apa susah-susah bikin skripsi sendiri? Sebab ijazah bagai lampu kristal yang mewah, ada di ruang tamu, hiasan lambang gengsi. Tinggal membeli, tenang sajalah. Saat wisuda datang, dia tersenyum tenang, tak nampak dosa di